Halo semuanya, semoga sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nadir Ramadan, panggil aja Nadir. Kali ini saya akan menjelaskan konsep variabel, input user, dan percabangan dalam kode program PL/SQL. Yang pertama-tama, yaitu saya akan menjelaskan konsep variabel secara singkat. Variabel dalam PL/SQL adalah tempat menyimpan data sementara di dalam program. Ingat ya, menyimpan data sementara. Nah, langsung aja ke kodenya, yaitu pertama-tama kita perlu untuk set server out on, yaitu ini fungsinya untuk supaya ketika kita menjalankan kode programnya, hasilnya akan ditampilkan. Server output. Nah, lanjut. Kemudian karena sebelum untuk membuat variabel kita perlu memasukkan kode program declare. Nah, ini fungsinya supaya kita bisa membuat variabel. Nah, kali ini karena saya ingin menyimpan data sementaranya yaitu nama, maka kita buat nama variabelnya yaitu nama v underscore nama itu merupakan nama variabelnya. Nah, kemudian kita tentukan nih setelah membuat namanya, kita tentukan nama variabel, nama tipe datanya tuh apa, tipe data dari variabelnya tuh apa. Karena nama itu berupa teks, maka tipe datanya yaitu kita gunakan adalah varchar. Nah, varchar itu untuk menunjukkan bahwa tipe datanya yaitu berupa teks. Ya berupa teks atau huruf, kurang lebih seperti itu. Nah, setelah kita tentukan tipe datanya, kita tentukan maksimal dari jumlah kata atau namanya. Misalnya cuma 50 kata maksimalnya. Baru kemudian setelah itu jangan lupa kita tutup kodenya. Nah, setelah kita deklarasi, kita baru bisa mulai membuat kita baru bisa untuk memulai kode programnya. Nah, begin di sini berfungsi untuk memulai dari suatu program. Jadi karena yang sebelumnya itu declare, set yang sebelum begin itu bisa dibilang itu semacam sistem dari kode programnya. Nah, begin itu berfungsi untuk menjalankan sistem tersebut. Nanti untuk menjalankan atau mulai kode program yang berdasarkan dari sistem tersebut. Baru habis itu dari kita di sini mulai memasukkan data sementaranya nama, kita masukkan nama variabelnya. Baru habis itu sama dengan di sini baru nama datanya. Nama datanya karena tadi kita variabel nama, maka kita masukkan nama datanya apa nih? Misalnya Nadir. Seperti itu. Habis itu kita tutup. Nah, ini kita bikin komen variabel untuk menyimpan kita. Terus kemudian yang ini itu isi variabel atau datanya. Nah, setelah itu kita masukkan kode ini dbms output dbms output inline input line. Ini fungsinya apa? dbms output line itu fungsinya untuk menampilkan yang nanti akan digunakan untuk menampilkan isi variabelnya nantinya. Baru habis itu kita tambahin teks nanti hasil dari outputnya, nama
nama tadi, spasi, baru habis itu kita masukin isi datanya dengan menggunakan garis dua, habis itu masukin namanya tadi yang udah nama variabel yang udah kita buat tadi. Jangan lupa untuk ditutup seperti yang kita bilang tadi, pada kode ini berfungsi untuk menampilkan maksudnya untuk diminta bahwa untuk menampilkan isi dari variabel tersebut. Menampilkan isi variabel. Nah, baru habis itu kita tutup atau kita end kode programnya. End mana tadi? Nah, end. Nah, baru habis itu kita running kodenya. Nah, tunggu sebentar. Nama juga. Nah, baru habis itu dari hasil output tadi, nama Nadir. Nah, dari yang kita sebelum menjelaskan tadi, misalnya nih, saat serial outputnya dihapus, misalnya, maka nanti hasil outputnya tidak akan muncul. Oh, tetap muncul ternyata. Tetap bisa ya. Cuman lebih bagus karena sebelumnya sudah dijalankan di running sebelumnya, maka dari Oracle-nya itu sudah menyimpan ininya. Nah, kemudian untuk menampilkan ininya kita bisa ubah juga misalnya nama isi variabel gitu misalnya. Maka nanti yang pada hasil outputnya ini otomatis berubah atau bertambah jadi nama isi variabel gitu. Kurang lebih pada konsep variabel itu seperti ini ya. Dan untuk menampilkannya dengan memasukkan kode ini gitu. Misalnya yang ini ditampilkan isi dari nama variabelnya. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk ke konsep ini. Konsep yang kedua yaitu konsep input user. Nah, secara pengertian dalam PLSQL, input user itu digunakan untuk mengambil nilai dari pengguna saat program dijalankan. Kan tadi yang sebelumnya itu isi variabelnya itu sudah ditentukan dari awal kan, sudah diketik duluan di dalam kode programnya. Nah, kalau input user itu kita mengisi variabelnya itu di luar kode programnya atau ketika kode programnya itu sudah dijalankan. Langsung aja kan kita tetap dari kasus yang sebelumnya atau kita untuk misalnya input kita ingin menginput nama gitu, maka tentunya kita perlu untuk mendeklarasikan terlebih dahulu nama, tipe, habis itu kita masukkan tipe datanya, terus kita maksimalnya berapa kata, maksimalnya 50 kata. Nah, perbedaannya dari kode yang sebelumnya, kan yang sebelumnya itu langsung kita tutup ya, kodenya langsung kita tutup seperti ini. Nah, kalau ingin bisa melakukan input user atau input namanya itu ketika sudah dijalankan kode programnya, maka kita perlu seperti ini, masukkan kode seperti ini ya. Ketik 2 sama dengan habis itu tanda petik, kita gunakan lambang dan baru bisa kita masukkan nama variabelnya, nama. Kan nama variabelnya tadi nama kan. Habis itu baru kita tutup kodenya. Ini tuh dari saya sudah bilang tadi bahwa kode program sebelum begin itu bisa dibilang sebagai sistem dari kode programnya. Maka ini tuh
sistem secara otomatis akan meminta user untuk mengisi variabelnya ketika kodenya itu sudah dijalankan ya. Ketika kodenya dijalankan, terus kita mulai kode programnya, begin. Kita langsung aja untuk meminta untuk ditampilkan dbms output line, habis itu buka tanda petik nama yang di input, tutup, titik 2 spasi. Jangan lupa masukin variabelnya di sini, nama variabelnya p_nama, baru habis itu kita tutup kodenya. Nah, baru habis itu kita jalankan. Nah, ketika dijalankan, maka otomatis ketika kode programnya akan diminta untuk mengisi variabelnya. Itu perbedaan dari yang sebelumnya. Yang sebelumnya kan data isi variabelnya itu sudah ada ketika programnya dijalankan. Nah, kalau yang konsep input user itu kode programnya itu ketika dijalankan akan meminta untuk mengisi variabelnya karena belum ada gitu isi variabelnya. Nah, kita masukkan misalnya nama saya Muhammad Nadir Ramadan, seperti itu. Terus kita klik. Salah mencet. Muhammad Nadir Ramadan. Nah, maka hasil outputnya akan jadi seperti ini. Nama yang di input Muhammad Nadir Ramadan, sama hal misalnya kalau misalnya ingin diganti, maka kita perlu jalankan ulang saja, misalnya jadi Nadir saja. Nah, maka hasilnya itu jadinya Nadir saja, seperti itu. Kemudian lanjut ke konsep selanjutnya, yaitu konsep percabangan. Nah, dalam kode PLSQL, pengertian dari konsep percabangan itu percabangan itu digunakan untuk pengambilan keputusan. Nah, maksud dari ini tuh apa? Misalnya saya ambil kasus dari sebuah ujian gitu, misalnya sebuah ujian. Kan misalnya dalam ujian tersebut kita misalnya dapat nilai 80. Nah, 80 itu kan nilainya sudah termasuknya itu besar gitu. Termasuknya besar, maka dalam ujian tersebut kita dianggap lulus karena nilai kita itu 80. Misalnya batas dianggap tidak lulus itu berapa? Misalnya di bawah 75. Ketika kita ujian terus mendapat nilai di bawah 75, misalnya dapat nilai 60 gitu, maka kita dianggap tidak lulus karena nilainya itu tidak sesuai. Nah, maka dari pengambilan keputusan tersebut kita bisa buat dalam kode programnya seperti itu. Nah,
karena tadi tuh apa berhubungannya itu dengan nilai, maka maka kita buat variabelnya terlebih dahulu, yaitu variabel nilai. Diganti jadi variabel nilai, kita ganti variabel nilai. Nah, karena nilai itu berupa angka, maka tipe datanya yaitu number. Baru kita langsung tentuin aja nilainya. Misalnya saya dapat nilai itu 86. 86 kita tutup kurung. Baru kita mulai kode programnya. Oh iya, percabangan itu kan berhubungan dengan pengambilan keputusan gitu. Makanya kita menggunakan kode if else. Jadi if nilai nilai lebih besar. Nah, kan karena lebih besar atau sama dengan 75 atau bisa dibilang nilai KKM lah ya. Nilai KKM, maka dan jika benar then dbms out salah kebalik dbms output dot put line sama dengan lulus. Nah, kita tutup dulu, baru else selain kalau kondisinya salah, else dbms score output dot put line tidak lulus. Lalu habis itu kita tutup kodenya, kita tutup kondisinya atau pengambilan keputusannya yaitu dengan and if. Nah, jadi ini kan konsep dari percabangannya itu digunakan ketika ingin ada pengambilan keputusan, karena misalnya nih ada suatu ujian dengan nilai KKM-nya itu 75, sehingga ketika misalnya dapat nilai 75 ke atas maka dianggap lulus. Jika tidak mendapatkan nilai 75 ke atas maka dianggap tidak lulus. Nah, tadi kan yang kita input tadi kan 86 nih. 86 kan itu di atas 75, maka seharusnya kode program akan menampilkan lulus. Nah, kita coba jalankan terlebih dahulu. Nah, maka di sini muncul bahwa nilai yang kita input tadi itu termasuk nilai lulus. Nah, misalnya kalau misalnya kita masukin 60 gitu, 60 kita jalankan, maka hasilnya tidak lulus. Nilai segitu ternyata tidak lulus. Nah, kemudian selanjutnya dari keempat konsep keempat dari ketiga konsep tadi, konsep variabel, input user, sama percabangan, itu kita bisa gabungkan dalam satu kode program. Misalnya kita ambil kasus seorang murid mengikuti ujian yang dimana kita ingin mendata murid dan nilai tersebut gitu. Terus kita ingin menampilkan nama ini, nilainya segini itu lulus atau tidak, misalnya seperti itu. Kan karena ini perlu dari kasus tadi itu memerlukan nama dan nilai, maka kita perlu buat variabelnya terlebih dahulu. Kan tadi udah ada, maka kita buat variabel nilai dengan tipe datanya yaitu number, kemudian variabel nama yang tentunya dengan tipe variabelnya itu var char 2.
dengan maksimalnya yaitu 50. Nah, karena kita ingin menjalankan konsep input user juga, maka tentunya kita buat jadi sama dengan masukin ininya, lambang dan nilai, kita tutup. Kode yang bawahnya juga yang variabel namanya, titik 2 sama dengan buka petik, lambang dan habis itu nama. Habis itu kita tutup, jangan lupa ya. Nah, setelah itu kita mulai jalankan kode programnya, yaitu karena kita ingin input nama dan nilainya, maka ddms underscore output put line, langsung aja kita copy dulu. Nah, kurung tanda petik nama, input nama di sini. Habis itu masukin variabelnya, nama variabelnya di underscore nama. Jangan lupa tutup kurung, tutup kode. Habis itu ini nilainya berapa gitu kan, kurung p underscore nilai. Habis itu kita tutup kodenya, lalu n, oh ya, yang bercabangannya belum ya, yang bercabangan kita masukin kondisinya dulu, if p nilai misalnya lebih dari sesuai yang tadi, lebih dari 75 atau mungkin lebih dari 60 aja deh, 60, maka bbms output dot put line, maka statusnya yaitu lulus. Oh iya, kita lupa tanda petiknya, jangan lupa tanda petik ya. Lulus, habis itu tutup kodenya. Kita seperti lain juga. Oh iya, salah bentar. Then else, kalau misalnya selain di bawah 60, selain dari kondisi tersebut, maka status tidak lulus. Dikurung, kita selesaikan dulu and if, selesaikan kondisinya dulu, selesaikan kode kondisinya terlebih dahulu, and if and tutup kode, baru bisa kita jalankan. Maka dari sini akan pertama meminta nilai terlebih dahulu, maka ya karena tadi urutan dari ininya nilai dulu ya di kodenya, maka apa namanya, sistemnya di ini meminta untuk memasukkan kode terlebih dahulu. Maka misalnya saya itu dapat misalnya 100. Dapat kode 100. Itu namanya saya Muhammad Nadir Ramadan. Nah, maka akan ditampilkan nama Muhammad Nadir Ramadan, nilainya 100, statusnya yaitu lulus. Nah, dari kode ini adalah gabungan dari ketiga konsep tadi. Konsep variabel, konsep input
by input user dan konsep percabangan atau kondisi. Nah, sekian dari saya. Sampai nanti lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.